Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah matematika komputer. Ya, topik selanjutnya itu adalah sistem bilangan. Kalau misalnya kita bahas tentang sistem bilangan, sebenarnya sih bahasanya luas banget ya, dari sejarahnya, ya, dari sistemnya sendiri, ya, sampai nanti terapan-terapannya kayak gitu kalau ada. Tapi nggak semuanya akan kita bahas di sini. Kita akan bahas lebih banyak ke arah apa namanya, sistem bilangan yang berkaitan dengan komputer gitu. Tapi untuk pengetahuan aja nggak masalah gitu, bahwa kita tahu bahwa dulu pernah ada sistem bilangan Romawi, ya kan, sistem bilangan Mesir kuno, sistem bilangan Babilonia, yang eh, apa ya, warisannya masih ada sampai sekarang, masih kepake sistem bilangan itu, meskipun nggak seutuhnya. Terus yang kita pakai sekarang apa sih? Yang kita pakai sekarang itu sistem bilangannya namanya sistem bilangan desimal. Ya, desimal artinya basis 10. Ya, maksudnya basis 10 apa? Nanti akan kita pelajari gitu. Nah, di sini eh, yang masih kepake sampai sekarang dari sistem bilangan kuno ini apa? Kayak Romawi di penulisan bab atau penulisan halaman itu masih kepake. Penulisan tahun atau bulan di surat itu juga masih kepake, ya. Terus yang Mesir itu juga sama. Babilonia itu dia punya sistem bilangan namanya seksagesimal. Apa itu seksagesimal? Ini basis 60. Masih kepakai sampai sekarang. Contohnya, jam. 1 menit ada 60 detik, 1 jam ada 60 menit, itu basis 60. Ya. Terus di derajat lingkaran 360 itu juga sama. Ya, masih pakai. Nah, kembali lagi ke sistem bilangan yang kita pakai sekarang ya, sistem bilangan desimal, basis 10. Maksudnya basis 10 apa sih? Basis 10 itu artinya kita menggunakan 10 buah angka untuk merepresentasikan sistem bilangan yang kita punya. 10 buah angka itu apa aja? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, bilangan kita pasti nggak akan jauh-jauh dari sini gitu kan. Paling ditambahin simbol atau ditambahin ini negatif, koma, itu untuk menunjukkan sistemnya. Tapi angkanya sendiri hanya ada 10 ini. Mau itu bilangan bulat, bilangan asli, bilangan apa namanya, bilangan real, itu pasti angkanya 10 buah ini. Makanya disebut basis 10. Secara umum, kalau kita punya sistem bilangan dengan basis sesuatu, ya, itu bilangannya bisa kita tuliskan dalam bentuk barisan, ya. AN, AN-1, AN-2, A-3, A-4, dan seterusnya sampai A2, A1, A0. Ini barisan, barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini, ya, itu bisa kita ubah, ya. Jadi gimana? Jadi sigma AI, ya, barisan-barisan angka ini, ya, dikalikan B. B ini adalah basisnya pangkat I. Gitu. I-nya dari 0 sampai N. Ini adalah representasi bilangan dengan basis tertentu. Kalau basis 10 contohnya, kita punya bilangan 1945 misalnya. Nah, dulu waktu zaman SD mungkin masih ingat ya,
disuruh ngelabelin mana yang satuan, mana yang puluhan gitu kan ya. Nah, oke. Ini kalau zaman SD dulu ini kan satuan, 5-nya adalah satuan, 4-nya adalah puluhan, gitu. 9-nya adalah ratusan, 1-nya itu adalah ribuan. Ya, betul. Ini dasar awal nih. Kenapa kita masuk sistem bilangan dari sini? Karena dasarnya ini, gitu. Satuan itu kan 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0 kan 1. Puluh itu 10 pangkat 1. Ratusan itu 10 pangkat 2. Ribuan itu 10 pangkat 3. Nah, angka-angka ini ya, bilangan ini ya, bilangan itu adalah barisan dari angka-angka ya. Gitu. Kalau angka-angka itu lambang bilangan itu yang kita pakai untuk representasinya. Kayak di desimal lambang bilangannya cuma ada 10, angkanya ada 10 ya 0 sampai 9. Lambangnya itu ini bilangannya 1945. Nilai sebenarnya berapa sih? Nah, nilai sebenarnya itu bisa kita hitung dari ini. Gitu. Ini N-nya kan 3 kan? Ya. A3, A2, A1, A0 ya. Nilainya berapa? Itu bisa kita hitung pakai ini. Gimana? 1945 itu adalah A0 basisnya 10 kan berarti kan? Karena kita bahas desimal 10 pangkat 0 ditambah A1 10 pangkat 1 ditambah A2 10 pangkat 2 ditambah A3 10 pangkat 3. Ini bilangannya. Nah, A0, A1, A2, A3-nya mana? Yang ini. Ini A0, ini A1, ini A2, ini A3. Oke. Jadi berapa nilainya? Obvious sebenarnya. A0-nya 5 kali 10 pangkat 0 satuan, ya kan? Ditambah A1-nya 4 kali 10 pangkat 1 puluhan. A2-nya itu 9 kali 10 pangkat 2 ratusan. A3-nya itu 1 kali 10 pangkat 3 ribuan. Ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan jadi 1945 gitu. Selesai. Kok sama? Ya iya, karena di sini bilangan sistemnya desimal, di sini juga desimal yang kita hitung gitu. Nah, kalau basis yang lain gimana? Contohnya yang paling banyak kepake di komputer kan binary ya. Ya, binary itu basis 2. Oke, ini biar kelihatan tetap rumusnya. Oke. Di sini saya tuliskan binary itu basis 2. Jadi B-nya 2. Dari formula ini, B-nya itu 2. Basis 2 artinya juga kita pakai 2 buah angka untuk merepresentasikan keseluruhan bilangannya. 0 atau 1. Ya. Kenapa 0 sama 1? Ya karena di komputer cuma memang bisanya itu. Gitu. Komputer itu berpikir dengan binary. Gitu. 0 atau 1. Gate-nya nyala atau gate-nya nutup. Gitu aja sih. Ya. Cuma karena banyak dan cepet makanya nggak kerasa. Nah, di dalam otaknya komputer, di CPU, di memori, itu dia hitungannya 01, 01, 01 kayak gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa mahamin itu, makanya nanti ada konversi dari binary ke desimal supaya yang tampil di layar itu kita bisa paham. Gitu, dari binary ke representasi lainnya, misalnya angka, warna, atau gambar dan lain-lain. Gitu, atau suara, itu juga dasarnya binary semua di komputernya.
Nah, kalau binary, misalnya kita punya angka berapa ya? 1001, 1011. Ini binary kan? Ya kan? Basisnya 2. Saya tuliskan kecil di bawah. Ya. Atau bisa nulisin B atau apa. Kadang-kadang representasi itunya macam-macam. Nah, ini dalam binary dia punya posisi. Posisinya apa? Posisinya kita sebutkan dengan indeks. Dari paling kanan itu indeksnya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, dan indeks 7. 8 bit. Ada 8 buah binary digit istilahnya. Bit. Binary digit. Ya. Ada 8 posisi yang keisi. Gitu. Jadi 8 bit. Nah, ini indeksnya. Indeks ke 0 itu isinya 1, indeks 1 isinya 1, indeks kedua isinya 0, dan seterusnya. Ini indeks. Nah, angka ini berapa sih? Gitu. Di komputer ngitung, ini 1001, 1011 ditambah 01100000 sama dengan berapa gitu. Komputer ngitungnya cepet gitu. Tapi orang ngelihat bingung pasti. Itu apa? Makanya diubah ke desimal. Angka ini berapa? Angka ini bisa kita kerjakan pakai ini untuk mendapatkan representasinya berapa. Ya. Nah, A0-nya itu 1. 1 dikalikan basisnya 2. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Ditambah yang keduanya, A1-nya itu 1. Kali 2 pangkat 1 kali 2. Tambah 0 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Tambah 1 kali 2 pangkat 3, 8. Tambah 1 kali 2 pangkat 4, 16. Tambah 0 kali 32, tambah 0 kali 64. Wah, nggak cukup ke kanannya. Ya udah ke bawah. Tambah 1 kali 128. Ya, ini yang kita hitung. Hasilnya berapa? 1 tambah 2, 0 kali 4 kan 0 ya. 1 tambah 2 tambah 8 tambah 16 tambah 128. Ya, hasilnya 16 tambah 128. 1 tambah 2, 3, tambah 8, 11, tambah 16 jadi 27, 27 tambah 128 jadi 155. Nah, binary ini ya, itu dalam desimal nilainya adalah 155. Dalam desimal aku kasih 10 kecil di bawahnya. Ya. Binary ini nilainya 155 dalam desimal. Jadi komputer ngitung ini nanti yang muncul di layar kita adalah 155-nya. Kita bisa lihat juga lebih mudah mungkin kalau ini langsung aja diubah gitu. Indeksnya kan tadi teman-teman lihat bahwa yang 0 itu nggak kehitung kan? Ya kan? Karena yang 0 kali berapapun akan 0. Yang kehitung cuma yang 1 doang. Nah, makanya nilai binary ini bisa kita hitung kayak gini. Oke, kita siapin 8 bit. 1001 1011. Nah, di tiap posisi ini ya, itu kan merepresentasikan bilangan tertentu kan, kayak tadi di desimal ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kalau ini binary berarti representasinya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ya. Nilai yang direpresentasikan oleh angkanya ya, kalau dia ada 1 itu adalah 2 pangkat i-nya tadi. Di sini 1, 2, kelipatan 2, perpangkatan 2 ya. 4, 8, 16, 32,
64, 128. Gitu. Nah, ini perpangkatan 2-nya. Nah, kalau ada 1, berarti itu kita jumlahkan. Kalau 0, kita lewatin. Karena binary kan cuma ada 0 atau 1 ya. Kalau nanti ternyata yang basis 3, basis 4 ya ininya beda. Ini khusus untuk binary. Kita jumlahin aja. Ini 1, berarti kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 8 tambah 16 tambah 128. Hasilnya sama, 155 juga. Gitu. Tadi ngubah dari binary ke desimal. Kalau sebaliknya gimana? Kita punyanya desimalnya, kita pengen tahu binary-nya berapa. Gitu. Ya. Misal angkanya berapa ya? Itu 155 tadi udah ada. Kita coba 58 aja ya, 58. Oke. Kita konversi dari desimal ke binary. Ya. Desimalnya kita punya 58. Ini dalam basis 10. Binary-nya berapa? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita bagi dengan 2. Ya. 58 kalau dibagi 2 berapa? 58 bagi 2 itu 29. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Habis kan? Nah, lanjut lagi. 29 kalau kita bagi 2 jadi 14. Ya, 14,5 Pak. Iya, 14,5, tapi kan di sini kita pakai bilangan bulatnya. Ada 14, sisanya 1. Oke, 14 bagi 2, 7, sisanya 0. Ya, 7 bagi 2, 3, sisanya 1. 3 bagi 2, 1, sisanya 1. 1 bagi 2, 0, sisanya 1. Ya udah, jadi kalau ada 1 udah diamin aja di sini. Nah, oke. Sampai 0-in aja deh. Ya. 0, sisanya 1. Nah, binary-nya berapa? Ya, binary-nya itu bisa kelihatan dari sini. Dari bawah ke atas. Oke. Dari bawah ke atas. Berapa jadi? 58 itu adalah 111 0 1 0. Gitu. Ada 6 bit. Ya. Kalau mau jadiin 8 bit gimana? Di depannya tambahin 0. Sama kayak kalau misalnya kita punya bilangan desimal 165. Kalau mau dijadiin 5 digit gimana? Ya tambahin 0 di depannya. Ini kan nggak ngaruh kan? Gitu. 0 0 0 0 0 gitu. Kalau tambahin 0-nya di belakang ngaruh karena posisinya jadi bergeser. Tapi kalau tambahin 0-nya di depan nggak ngaruh. Nah, ini adalah binary dari 58. Oke. Bener nggak 58? Kita cobain lagi aja. Tadi apa? Sigma AI B pangkat I. I-nya dari 0 sampai N. Ya. Kita jumlahin dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, paling belakang itu kan 2 pangkat 0. Ya. Nilainya 1. Ini nilainya 2. Nilainya 4, 8, 16, 32. Oke, berarti 111.010 itu berapa? 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2. Gitu. 2 tambah 8 10, 10 tambah 16 26, 26 tambah 32 58. Betul, kembali lagi ke yang asal. Cara lain buat mengubah dari desimal ke binary, ya kita sebenarnya tinggal membalikkan
proses ini aja. Gitu. Artinya kita perlu tahu dulu representasi tiap-tiap posisinya. Gitu. Karena di sini basis 2 ya. Tadi 58 ya. Kita siapin dulu lah tabel perpangkatan 2. Dari berapa ya? 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Berapa ini? 128, 64, 32, 16, 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0, 1. Oke. Nah ini perpangkatan 2-nya dalam batasan 8 bit. Ya, kenapa dibatasin 8 bit? Ya nanti ada ceritanya. Karena di dalam komputer itu biasanya dipakai dalam satuan byte. 1 byte itu 8 bit. 1 bit itu 1 posisi, ya. 1 byte berarti ada 8 posisi. Itu merepresentasikan macam-macam, merepresentasikan angka, merepresentasikan huruf. Ya, huruf nanti juga akan ada kaitannya sama ini. Waktu kita bahas tentang ASCII atau UTF-8, itu ada kaitannya sama ini. Nah, makanya kita pelajari dari yang 8 bit dulu aja. Gitu. Kita udah punya perpangkatan 2-nya. Terus kita mau ngubah 58 dalam desimal ke binary. Gitu. Ya. Gimana? Kita cari yang lebih rendah atau sama seperti angka ini. 58 itu berapa sih yang bisa kita ambil dari perpangkatan 2 ini? 64 ketinggian. Nggak bisa 58 kurangi 4. Jadinya minus nanti. 32, oh iya 32. 58 itu 32. Sisanya berapa? 58 kurangi 32, 26. Nah 32-nya ini kan yang perpangkatan 2. Kita simpen. Ya. Nah sisanya kita operasikan lagi. 26 itu mana yang lebih rendah dari ini? 32 nggak bisa. Ya. Karena 32-nya tadi udah dipakai, pasti sisanya lebih rendah dari itu. 16, oh iya 16 lebih rendah dari 26. Bisa. Ini 26 adalah 16. Ditambah sisanya 10. Oke. 10 8. Sisanya 2. 2 ya 2 sendiri kan yang lebih rendah atau sama dengan kan. 2 ditambah 0. Oke, ini udah 0. Berarti kalau kita kebawain lagi kan nggak akan bisa lebih rendah dari 1 kan. Ya, jadi kita berhenti sampai sini. Terus gimana? Nah, yang perpangkatan 2 yang tadi kita dapat, kita konversi ke 2 pangkat sekian. 32 itu 2 pangkat 32 2 pangkat 5 ya. 16 itu 2 pangkat 4. 8 itu 2 pangkat 3. 2 itu 2 pangkat 1. Kalau hitungannya seperti ini, artinya 58 itu kan sama dengan 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2 kan? Atau kita bisa tuliskan dalam 2 pangkat sekian, ini adalah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1. Nah, nilai ini itu kita masukkan ke dalam binary. Yang pangkatnya ada, indeksnya itu kita kasih 1. Yang pangkatnya nggak ada, artinya kan 0 kali 2 pangkat sekian kan, itu kita kasih 0. Kita kasih 8 bit tempat 4 ya. Ini posisinya dari belakang 0 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yang ada 5 4 3 sama 1. Berarti 5 4 3
2-nya kosong, 1. Oke. 00111010. 0 yang di depan kan nggak berpengaruh ya. Jadi 111010. Itu adalah representasi binary dari 58. Betul nggak? Sama nggak kayak yang tadi? Kita lihat. Sama. 111010. 111010. Gitu. Mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Bisa. Mana yang lebih nyaman aja.